Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali berusaha untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan, tapi seringkali tidak berhasil. Apa yang membuat kita tidak merasa dekat dengan Tuhan, dan bagaimana kita berusaha supaya menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Kalau kita mengatakan berdoa, bisa saja kita berdoa dan memang menjadi lebih dekat dengan Tuhan, tetapi seringkali berdoa pun kadang-kadang juga membuat kita tidak merasa terdorong dan merasakan kedekatan dengan Tuhan. Saya mempunyai beberapa trik atau tips yang bisa membantu kita untuk merasa lebih dekat dengan Tuhan. Yang pertama, kita memang harus hening. Santa Teresa dari Avila mengatakan bahwa sulit dibayangkan kita bisa masuk ke surga tanpa mengenali diri sendiri, karena Allah ada di dalam diri kita. Rasul Paulus juga mengatakan kepada umat di Korintus bahwa tidak ada yang lebih mengenal diri kita selain roh yang ada di dalam diri kita. Dan memang ketika kita diciptakan, kita menjadi makhluk hidup itu karena roh Allah. Ketika Allah menciptakan manusia dari debu tanah, Allah menghembuskan nafasnya, maka jadilah manusia itu makhluk yang hidup. Karena itu tanpa terhubung dengan roh yang ada di dalam diri kita, sulit kita merasa lebih dekat dengan Tuhan. Maka perlu waktu dalam keheningan, entah setengah jam, entah 1 jam setiap hari, bersentuhan langsung dengan roh yang ada di dalam diri kita. Dan disitulah kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Karena itu jalannya menjadi jalan masuk, bukan jalan keluar. Kalau kita mengarahkan hati pikiran keluar terus, kita sulit untuk menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Doa sebetulnya yang dimaksud adalah doa hening yang membantu kita sadar bahwa kita ada di dalam Tuhan. Roh kita mengenal roh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan khawatir akan masa depan. Karena kekhawatiran membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita kurang percaya kepada Tuhan, sehingga kita jauh. Tuhan sendiri mengatakan, janganlah khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Ketika kita khawatir, kita menjauh dari Tuhan. Tetapi ketika kita percaya, maka kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Maka Santo Petrus menulis dalam 1 Petrus bab 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Jadi tidak perlu khawatir. Memang pikiran kita selalu punya alasan untuk khawatir, tetapi persis pikiran itu yang membuat kita khawatir dan membuat kita jauh, karena di dalam pikiran tidak ada iman. Iman ada di hati. Maka kita belajar hidup berdasarkan iman, hidup berdasarkan hati, bukan berdasarkan pikiran. Pikiran selalu mempunyai alasan untuk khawatir, tetapi hati selalu percaya kepada Tuhan, karena Tuhan yang memelihara kita. Yang ketiga, jangan menghakimi. Karena dengan menghakimi, kita kemudian menjadi lebih tinggi dari yang lain, dan kita bertindak melawan cinta kasih. Maka sebagai gantinya, daripada menghakimi, kita membangun empati.
kita mencoba mengerti, berempati, solider dengan yang lain. Pada waktu itulah kita bertindak seperti Allah. Dan karena itu kita kemudian dekat dengan Tuhan sendiri, yang mengasihi kita, yang solider kepada kita. Bahkan Allah menjadi manusia dalam solidaritasnya yang penuh. Dan pada waktu itu kita sungguh merasa dekat dengan Tuhan. Ketika kita berempati, ketika kita mencoba memahami perasaan saudara-saudari kita, pada waktu itu kita menjadi seperti Tuhan. Dan karena itu kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Itulah beberapa tips yang membantu kita untuk bisa menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Kemudian memang yang berikutnya adalah mohon rahmat, supaya kita bisa hidup di dalam roh itu, bukan dalam pikiran. Pusatnya ada di hati. Roh mengenal roh, bukan dengan argumen-argumen. Karena argumen hanya dimungkinkan ketika yang kita pikirkan itu sesuatu yang objektif. Padahal Allah bukan objek. Allah adalah subjek. Kita sendiri adalah roh, bukan objek. Begitu kita menjadi objek pikiran, kita kehilangan misteri, keluasan dalam diri kita. Kita adalah roh Allah. Nafas kita adalah nafas Allah. Allah menghembuskan nafasnya, maka kita hidup. Maka hidup di dalam roh, kemudian mengasihi, berempati, terbuka, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kita kemudian semakin luas, semakin lega, dan kemudian semakin sadar bahwa kita selalu bersama dengan Tuhan. Di dalam roh, kita selalu ada di dalam roh Tuhan. Dan karena itu kita menjadi selalu dekat dengan Tuhan. Maka menjadi sulit membayangkan bahwa kita bisa menemukan Tuhan yang ada di luar ketika kita tidak masuk ke dalam dan melihat kenyataan peristiwa orang lain dari roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Maka saudara-saudari terkasih, mohon rahmat Tuhan supaya kita bisa mengenali jejak-jejak Tuhan yang selalu hadir dalam setiap peristiwa. Karena setiap peristiwa sesederhana apapun, Tuhan yang mengerjakannya. Kita hanya diizinkan untuk terlibat, ambil bagian dalam peristiwa itu. Maka mari kita bersyukur bahwa di dalam diri kita ada roh Allah yang membuat kita bisa merasa dekat dengan Tuhan. Merasa dekat juga dengan diri kita sendiri dan dengan sesama serta ciptaan yang lain. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are love. Tuhan memberkati.